Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Pagi menjelang siang kita laksanakan simulasi kita dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk bicara pertama, kita persilakan kepada Bapak Ai untuk mempresentasikan materinya. Pada Bapak Ai kita persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan saya untuk mempresentasikan materi IHT. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di dunia maya. Mudah-mudahan semuanya sehat, lahir dan batin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan sebuah materi. Mangga dipersilakan untuk menampilkan PPT. Literasi digital. Kebetulan disajikan oleh saya, Ai Mulyadi, sarjana seni. Perkenalan dulu. Saya kebetulan di unit sekolah SMA IAS Bandung. Next. Nah, ini biodata saya. Apabila ada yang berkenan kepada saya, ada nomor HP di bawah, silahkan di save saja. Next. Nah, dalam gerakan literasi nasional yang dirancangkan pemerintah sejak tahun 2015, literasi digital menjadi salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikembangkan. Nah, di sini justru berimbas pada peran guru di sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat besar, karena peran guru itu menjadi ujung tombak pendidikan ketika di lapangan. Sebagai guru dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri, termasuk literasi digital. Nah, tantangan bagi kita sebagai pendidik, bagi seorang guru, kita harus lebih memahami dan mendalami ilmu-ilmu tentang teknologi. Karena literasi digital itu untuk mengembangkan dan dimanfaatkan bagi guru di sekolahnya untuk mengajar. Next. Ini ada pemaparan dari berbagai ahli, bisa disimak saja. Dan di akhir itu ada gerakan literasi di sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Warga sekolah diantaranya peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, atau wali murid, dan peserta didik itu sendiri. Next. Nah, capaian pembelajaran dari kegiatan IHT ini, simulasi IHT ini, ada hasil pembelajaran diharapkan setelah in-house training, semua peserta diharap meningkatkan kompetensi di bidang TIK untuk meningkatkan kinerja sebagai guru dan menerapkan pembelajaran di sekolah dengan pemanfaatan TIK. Pemanfaatan TIK diantaranya ada yang sudah melaksanakan dan ada yang belum melaksanakan. Itu tergantung dengan kompetensi guru dan sumber daya di sekolahnya masing-masing. Salah satu contohnya, dalam pemanfaatan TIK ini memasukkan nilai, ada LMS, ada yang menggunakan Google Form kayak gitu untuk menyampaikan pembelajaran, membuat media-media pembelajaran yang inovatif. Itu masih jarang sekali, masih kurang sekali, masih sedikit sekali, dan diharapkan sudah IHT ini kita semua bisa membuat media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK, pemanfaatan teknologi. Next. Nah, salah satunya kita akan coba pemanfaatan email sebagai sumber media
belajar digital dan pemanfaatan media penyimpanan online. Next. Apa itu email? Pemanfaatan email, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat secara tidak langsung telah mempengaruhi segala aktivitas kehidupan manusia. Ini latar belakangnya dulu. Termasuk di dalam cara orang berkomunikasi, baik komunikasi secara personal maupun kelompok. Yang kita lakukan adalah komunikasi secara kelompok. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media atau saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan secara digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi pada dasarnya meskipun kita di wilayah manapun, selama ada jaringan, kita masih bisa berkomunikasi. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa menyampaikan metode pembelajaran kepada peserta didik kita. Salah satu contoh media atau saluran berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan bertukar data adalah email atau electronic mail. Next. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita workshop saja. Bagaimana Pak Mansur sudah mempunyai email tidak? Ya. Bu Dina sudah ada email? Saya sudah punya email, Pak. Ya. Ya. Sudah punya, Pak. Alhamdulillah. Kebetulan Ibu, jarang aktif. apa Bu? Emailnya nggak pernah dipakai tapi Pak jarang aktif. Jarang aktif. Nah, kita coba buat kembali ya Bu ya. Bu Pajrami. Pak Ikra, gimana Pak Ikra? Iya, makasih Pak. Kebetulan kalau saya pribadi, Ya. email itu ada beberapa bahkan yang saya punya. Ada Ya, email ya. dari sekolah, email pribadi, Ya. dan email tambahan. Memang untuk saat ini email tersebut sangat penting sekali Pak, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi sangat membantu sekali untuk pembelajaran dan membantu untuk membuat proses pembelajaran juga ya. Betul Pak, betul. Iya, iya. Next. Nah, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media atau saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan secara digital tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, ini kayaknya sudah, kita lanjut saja Pak. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan. Rekan-rekan semua, buatlah biodata pada Microsoft Office. Silakan ditulis saja. Saya Nah, foto kalau ya, Pak ya? apa? Saya foto ya, Pak? Boleh. Ya. Bentuknya boleh, silakan. Boleh memilih bentuknya apa yang disukai. Kalau sudah, silakan kirimkan melalui email peserta diklat yang lain. Jadi, kita bertukar email. Kalau sudah bertukar email, silakan kirimkan biodata yang tadi sudah dibuat ke email rekan pesertanya. Coba dicek apakah bisa sampai atau tidak. Oke, sudah Pak. Sudah. Ke Sudah. email Bapak kan ya Pak ya? Apa ke email siapa saya kirim Pak? Boleh ke email Pak Mansur, boleh ke Tadi email. itu ya yang tadi di papan layar ada Yang di email awal, kayaknya. iya betul. Iya, Di boleh situ ya. ada kali, betul Boleh, ya. boleh. Oh, oke, terima kasih. Ya, apakah udah sampai? Sudah Pak, sudah ada Pak. Sudah ada. Nah, itu next untuk selanjutnya. Apabila sudah, kita lanjutkan lagi. Jadi IHT ini diharapkan semua peserta diklat itu mengetahui jenis-jenis dan sumber belajar digital.
Salah satu contohnya kita sudah praktekkan tadi. Yang kedua, mengetahui cara mencari sumber belajar digital di internet. Nah, bagaimana cara mencari sumber belajar di internet? Next. Kita ke penugasan 2, kita ke demonstrasi 2. Nah, sekarang kita buka Google Chrome-nya. Sudah? Kalau sudah, kita temukan portal rumah belajar di mesin pencari. Ditelusur. Ketika sudah, silakan mencari fitur sumber belajar. Disesuaikan dengan jenjang sekolah para peserta masing-masing. Cobalah untuk mengunduh video pembelajaran yang Anda butuhkan. Otomatis video pembelajaran yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, setelah IHT ini diharap semua peserta dapat membuat video pembelajaran yang diupload ke YouTube. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi rekan-rekan para pendidik, guru sedunia. Kalau sudah diupload kan itu jangkauannya dunia berarti. Next. Nah, ini ada refleksi yang harus dijawab oleh semua peserta. Silakan langsung dijawab saja. Nanti jawabannya kirimkan melalui email. Nanti jawabannya silakan kirimkan melalui email. Nah, sambil mengerjakan, apakah ada selingan, Bu Dina, untuk Baik Bapak, untuk ice ya. breaking ya, Oke, supaya siap. tidak terlalu tegang Iya. dan supaya kita jadi refresh kembali. Oke, Ini saya Bu. punya tebak-tebakan nih, Bapak Ibu. Iya, apa Bu? Yang Siap. mendengarkan ya. Baik, saya adalah hewan. Saya bertelinga 2, mata saya 2. Bagian tubuh saya ada yang lebih panjang. Apakah saya? Kelinci, Bu. Gajah. Bagian tubuh saya ada di leher. Jerapah. Jerapah. Betul ya. Iya, betul. 100 buat Pak Ikra. Ya. Kayaknya cukup sampai situ aja ya Pak Ai. Dilanjut mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Nina sudah merefreshkan kegiatan kita pada hari ini. Sama-sama Bapak. Ya Bu. Silakan bagi para peserta lain dari pemaparan yang sudah tadi saya paparkan, apabila ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau merevisi ulang, dipersilakan waktunya. Silakan, siapa dulu? Baik, terima kasih Pak Ai, Ya, Bapak baiklah. Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini saya di sini mungkin saya ingin hanya berbagi pengalaman dan ingin mengetahui pengalaman dari Bapak Ibu. Kalau untuk materi yang Pak Ai sendiri sampaikan sudah mudah-mudahan sudah bisa dimengerti, sudah jelas. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan, ini lebih ke pengalaman saja. Untuk Bu Elmi ini khususnya nih. Nah, ini kenapa saya menuju ke Bu Emi? Karena kan mungkin kalau di sini di antara peserta IHT hari ini rata-rata posisinya di Jawa Barat ya, di Jawa Barat khususnya Bandung. Nah, ini terkait dengan digital literasi nih, Bu Elmi. Gimana Bu Elmi? Di sana ada kendala nggak baik pada saat proses pembelajaran? Baik terhadap penyampaian komunikasi digital dengan teman guru maupun dengan peserta didik, karena kan kita saat ini PJJ ya kalau untuk di Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu PJJ umumnya. Kalau dianggap gimana? Mungkin itu Bu Elmi bisa diceritakan sedikit lah, mungkin ingin saya tahu nih dari teman-teman di Jawa Barat. Mana Bu Elmi? Ya, terima kasih Bapak. Kalau di kami di Agam atau Sumatera Barat, urusan jaringan itu memang sulit, boleh dikatakan bagian daerah-daerah yang lebih jauh dari sekolah itu terlalu sulit kayaknya. Kadang-kadang
untuk anak-anak kami harus dulu pergi ke mencari sinyal itu agak jauh dulu Bapak. Oh gitu Jadi ya. sama dengan guru karena jaringannya tidak ada. Memang itu menjadi kesulitan bagi kami. Kadang-kadang anak-anak katanya, "Nih gimana nih Bu, kok nggak bisa dilihat Bu?" Sering begitu Pak. Gimana Pak, nggak ada kelihatannya. Saya belum bisa masuk. Begitu Pak. Jadi sangat sekali. Kadang-kadang udah 30 menit kita bisa mulai belajar secara tatap maya itu Pak. Karena anak-anak kita itu semuanya jauh-jauh. Ya, terima kasih itu Pak. Iya, terima kasih Bu Elmi. Berarti kalau untuk program penggerak yang akan rencananya digulirkan di mungkin tahun 2022 ya, kalau rencananya itu berdampak bagaimana Bu Elmi untuk di daerah yang seperti Bu Elmi seperti ini? Ya, barangkali bisa kita apakan di apa namanya kan semaksimal mungkin. Bisa saja barangkali dengan mungkin kebijakan kepala sekolah, walaupun bukan memang kita nanti daringnya, tapi kita usahakan dalam 1 minggu itu hendaknya anak-anak kita bisa tatap muka. Jadi bagi yang belum memahami secara tatap maya, kita akan bisa memberi tambahannya pada waktu tatap muka itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Iya, terima kasih Bu Elmi ya, ini menarik pengalamannya untuk kita nih yang sebagai guru yang berada di zona nyaman karena dari segi fasilitas digitalnya, dari segi listrik maupun internet itu mungkin tidak terlalu ada kendala ya di kota. Itu merupakan tantangan nih buat Ibu Elmi. Ya silakan Pak Ai atau Bapak Ibu peserta yang lain mungkin bisa juga menambahkan. Ya. Saya sangat salut sama Bu Elmi dengan semangatnya Bu mengajar. Kalau saya nggak sanggup Bu di daerah seperti ya yang Ibu sekarang bertugas. Kami sering kunjungan rumah mereka itu Bapak. Oh sering kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Iya kadang-kadang dibeliin pulsanya karena kami rata-rata ekonominya kan menengah ke bawah anak-anak kami. Jadi sering sekolah itu lebih dari 50% itu pulsanya itu dibelikan oleh sekolah Bapak. Oleh sekolah Bu. Nah, ya. Mohon maaf Bu Elmi, kalau saya boleh tahu kalau dari kota ke tempat sekolah Ibu atau satuan pendidikan Ibu kurang lebih berapa lama atau jaraknya berapa kilometer gitu? Kalau kita memakai angkot atau bus itu kira-kira 45 menit Pak. Dari kota Bukit Tinggi ke sekolah kami Kilatan Kamang. Nah, tapi dengan kendaraan pribadi bisa 20 menit Pak. Ya Ibu, makasih Ibu. Luar biasa. Itu pengalaman di lapangan seperti itu, rekan-rekan semua. Bagaimana Pak Mansur? Ada yang mau disampaikan? Iya betul Pak. Menurut saya apa yang terjadi di Bandung itu memang sudah jadi biasa kalau kita ngajar online tetap maya dan tanpa hambatan. Tapi bagi guru-guru di daerah memang itu sebuah hambatan yang luar biasa gitu. Jadi mungkin kalau saya mau ngasih pendapat cara menyelesaikan masalahnya, tidak seperti kita yang bisa langsung interaktif gitu hampir tiap hari ke anak-anak, tapi mungkin bisa berupa tugas tetapi yang praktis gitu sehingga anak-anak mengumpulkannya juga nggak harus membutuhkan data yang banyak gitu. Kan kalau interaktif ini harus terus-terusan on si itunya gitu. Begitu Pak mungkin kalau pendapat saya. Ya terima kasih Pak Mansur. Mangga Bu Dina terakhir. Baik, terima kasih Pak Ai. Kalau menurut saya untuk PJJ atau ini suaranya balik lagi ya. Terdengar Bu, terdengar. Oh, oke. Ada. Kalau di saya karena 21 tahun sedang menggunakan online atau PJJ, justru malah yang khawatir adalah si anak ini sendiri karena tidak ada motivasi untuk belajar. Begitu. Jadi kita semua fasilitas ada, semuanya difasilitasi sekolah, difasilitasi orang tua, kemudian mereka juga laptop baru dan sebagainya itu ada, tapi justru malah siswanya tidak ada motivasi untuk belajar. Bahkan pelajaran saya pun
sudah pertama menganggap sebelah mata, kedua tugasnya tuh sampai akhir semester tidak mengerjakan. Itu sih kendala yang biasanya saya hadapi di semester sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bu Dina. Nah, mungkin kita juga menghadapi tantangan dan hambatan untuk pembelajaran ke depannya. Ketika kita nanti tatap muka lagi, kita harus memberikan motivasi yang lebih, dan itu kerja keras kita bagaimana merubah kebiasaan dari kebiasaan 1 tahun ini. Ketika nanti kita tatap muka, kebayanglah bagaimana kita harus berimprovisasi, berinovasi. Di samping itu dengan hambatan-hambatan teknologi yang terkendala di daerah seperti yang dialami oleh Bu Elmi, itu mudah-mudahan cepat terselesaikan dengan campur tangan pemerintah tentunya Bu. Kita hanya bisa mendoakan dan mensupport, dan kita mengekspos mudah-mudahan tanggapannya lebih cepat untuk kegiatan belajar agar lebih kondusif seperti kita-kita semua yang ada di Bandung khususnya. Masih ada waktu, Pak? Sudah habis kayaknya, Pak. Pak Ai, sebenarnya waktu kita udah lewat dari 10 menit yang ditentukan oleh Pak. Iya. Bagaimana untuk sesi ini untuk Pak Ai kita cukupkan sampai di sini. Oh iya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ai yang telah memaparkan materinya. Nanti masih telah menanggapi dan memberikan curhat hatinya kepada kita bersama. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.